Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi operasi eksponen. Ini adalah materi pertama biasanya di kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Secara umum, materi ini adalah melanjutkan apa yang sudah kalian pelajari di kelas 9 di bab pangkat. Nah, di bab pangkat itu di SMA itu menggunakan istilah eksponen yang maknanya sebetulnya sama saja dengan pangkat. Jadi di sini ada 7 sifat-sifat eksponen yang saya yakin juga ini sudah kalian pelajari di kelas 9. Ya, kita review sebentar. Jadi kalau ada di sini perkalian, maka pangkatnya harus nambah. Ya, jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan basis sama, basis itu yang bawah ya. Jadi kalau 2 pangkat kali 2 pangkat, nah berarti 2 itu sebagai basis. Basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah kalau dikalikan. Tentu sebaliknya, kalau tanda operasinya menggunakan pembagian, maka pangkatnya kebalikannya tambah, tentu dikurang. Kemudian yang sering juga dipakai adalah ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Kemudian ketika ada A dikalikan B dipangkatkan M, maka simpelnya adalah A dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Jadilah seperti ini. Begitupun untuk operasi pembagian, A per B dipangkatkan M, sama saja A pangkat M per B pangkat M. Yang keenam, nah ini sifat khusus ketika di sini A-nya tidak 0. Ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya tentu 1 ya. Jadi kayak 5 pangkat 0, 1, 7 pangkat 0, 1 ya. Dan sifat yang terakhir yang melibatkan pangkat negatif. Jadi kalau kalian bertemu dengan pangkat negatif harus diingat baik-baik bahwa kalau pangkatnya min itu maknanya seper ya. Kalau pangkatnya min maknanya seper. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada 3 dipangkatkan min 2. Maka kalau kalian menggunakan sifat nomor 7 di sini ingat kalau ada pangkat negatif itu maknanya apa? 1 per ya. Pangkat min artinya 1 per. Berarti ya tinggal ditulis saja. Ini kan 3 pangkat min 2. Minnya diganti seper, berarti tinggal 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. 3 kali 3. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah ketujuh sifat. Nah, kalau kalian masih bingung dan ingin tahu penjelasan mengenai kenapa kalau dikali pangkatnya nambah, kalau dibagi pangkatnya ngurang ya, ketujuh sifat ini, itu bisa kalian lihat penjelasan saya di video yang linknya saya cantumkan di bagian deskripsi ya, nanti kalian bisa pelajari. Tapi kalau kalian sudah paham sifat-sifat ini, maka tidak usah mempelajari kembali dari mana asal-usul sifat-sifat ini. Nah, ini ada 4 contoh soal berkaitan dengan operasi eksponen. Jadi nanti intinya ke dalam mengerjakan 4 nomor ini ya kita menggunakan 7 sifat yang sudah tadi saya jelaskan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita tuliskan di sebelah kanan sini ya. Kita mulai dari yang pertama. 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 7 kemudian dibagi oleh 2 pangkat 10. Nah, ini saya cara yang manual dulu atau cara yang detail dulu. Di sini kalau cara yang detail berarti mengerjakannya secara bertahap ya. Jadi kan ada pembilang dan penyebut, berarti pembilangnya dulu. Sehingga ingat kalau ada perkalian sesuai dengan sifat nomor 1,
pangkatnya nambah. Berarti yang tadinya 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 7, jadi seperti ini ya, pangkatnya nambah. Kemudian yang bawah ya tentu tidak ada perubahan, yaitu tetap 2 pangkat 10. Kemudian yang atas kita tulis 8 sama 7 tentu 15 per 2 pangkat 10. Berarti karena di sini pembagian, ya tentu kita menggunakan sifat yang nomor 2. Kalau ada A pangkat dibagi A pangkat, pangkatnya berkurang. Berarti di sini 2 pangkat 15 berkurang atau dikurangi pangkat yang bawah, yaitu 10. Maka 2 pangkat 5 ya, 15 kurangi 10. Berarti jawabannya 32 ya. Jadi kalau yang masih bingung 2 pangkat 5 ya 2 kalikan 2 sampai 5 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 32. Nah, tentu kalau kita menggunakan cara yang cukup detail seperti ini, otomatis alurnya lebih panjang ya. Kita bisa menggunakan teori yang lebih mudah, yaitu karena penjumlahan dan pengurangan itu operasi yang bisa sekaligus, maka di sini pun sama ya. Kita bisa langsung sekaligus menggunakan sifat 1 dan sifat 2 dalam satu langkah. Berarti yang atas yang penting kalau dikalikan pangkatnya nambah, berarti 8 sama 7-nya nambah. Tapi karena di sini ada pembagian ya, berarti pangkatnya berkurang 10 ya, langsung seperti ini. Sehingga saya yakin ini juga tidak terlalu sulit. 8 tambah 7 15 tadi kurang 10 ya 2 pangkat 5. Jadi secara proses akan lebih simpel. Sama dengan 32 ya, sama. Itu untuk penjelasan soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 2. Nomor 2, di situ tertulis 3 pangkat 5 dikalikan 27 pangkat 2, kemudian diper 9 dipangkatkan 4. Di sini hati-hati, untuk yang atas tidak bisa pangkatnya langsung nambah. Kenapa begitu? Kalau kita menggunakan sifat nomor 1, basisnya harus sama dulu. Bilangan yang dipangkatkan harus sama dulu. Di sini 3 pangkat, di sini 27 pangkat, sehingga beda. Nggak bisa ditambahkan langsung pangkatnya. Berarti gimana? Kita gunakan sifat nomor 3. Yaitu kalau di sini ada 3 pangkat, 27 kan itu juga 3 pangkat. 9 juga 3 pangkat. Berarti 27 dan 9 kita ubah ke dalam 3 pangkat semua. Berarti 3 pangkat 5-nya tetap. Kemudian dikalikan. Ingat 27 itu 3 pangkat berapa? Ya, tepat sekali 3 pangkat 3 ya. Jadi jangan sampai 3 pangkat 9. Pangkatkan lagi dengan 2. Kemudian 9 itu 3 pangkat, ya betul sekali 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 4. Berarti sesuai dengan sifat yang nomor 3, bahwa kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Nah, 2 angka ini nanti kita kalikan. Ini juga sama, kita kalikan. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat, hati-hati, 3 kalikan 2. Berarti dapat 6 per 2 kali 4 berarti 8. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa menggunakan seperti sifat nomor 1, tapi yang versi cepatnya saja. Yaitu, kalau kali pangkatnya nambah, berarti 3 pangkat 5 tambah 6 dikurangi yang bawah, yaitu 8. Sehingga sama aja 3 pangkat 5 tambah 6, 11, kurangi 8, 3. Ya, 3 pangkat 3 tentu 27. Ya, seperti itu ya untuk pembahasan contoh soal yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Nomor 3, berarti kita tuliskan di sini. Di sini ada 4A pangkat 3
pangkat min 1 per 2AB kuadrat. Sama dengan, nah ini sama. Di soal yang ini juga saya menggunakan dua cara ya. Kita ke cara pertama dulu, yaitu kita pisah-pisah masing-masing unsurnya. Di sini kan ada unsur bilangan, yaitu 4 sama 2, unsur A dan unsur B. Itu bisa kita pisah ya, seperti halnya misalkan kita di sini ya, rat-ratannya 4 kali 6, kemudian kita bagi 1 kali 3. Ya, itu kan bisa kita pisah-pisah ya. Jadi 4 1 kali 6 3 ya. Boleh kita pisah-pisah seperti ini. Termasuk di sini ya, bisa kita pisah-pisah menjadi bilangan dulu. Karena di sini 4A pangkat 3 itu sudah otomatis bermakna 4 kali A pangkat 3. Jadi perkaliannya di sini tidak usah ditulis atau tidak perlu ditulis. Tapi maknanya sama, ada perkaliannya. Berarti bisa kita pisah kali gitu ya. A pangkat 3 per A kalikan lagi B pangkat min 1 per B pangkat 2. Nah, kalau yang bilangan seperti ini sih bisa kita hitung langsung ya. 4 bagi 2 jelas langsung 2. Atau kalau kamu pakai sifat eksponen ya boleh 2 pangkat 2 per 2 pangkat 1 ya. Boleh juga tapi terlalu lama. Nah kalau yang ini kita ingat tentu kalau ada A saja itu sudah otomatis bermakna A pangkat 1 ya. Sehingga sesuai dengan sifat yang nomor 3 tadi, kalau ada pembagian ini kan A pangkat 3 bagi A pangkat 1. Kalau pembagian berarti pangkatnya berkurang. 3 kurang 1. Kemudian yang B gimana? Yang B juga sama. Intinya kalau ada pembagian itu berarti pangkat yang atas kurangi pangkat yang bawah. Berarti min 1 kita kurangi dengan 2. Berarti kita peroleh bagaimana? Kita peroleh 2A pangkat ya, 3 kurangi 1 berarti 2. B pangkat, nah di sini. B pangkat berapa? Min 1 kurangi 2 berarti min 3. Sudah selesai belum Pak? Ya, secara teori ini jawaban yang sudah betul. Hanya saja kalau di matematika itu ketemu pangkat min itu artinya belum sederhana. Berarti kita ubah dulu biar pangkatnya tidak min. Yang depan tidak ada perubahan. Nah, di sini kita gunakan sifat yang nomor 7. Ingat tadi kalau ada pangkat min artinya seper. Berarti di sini kalau ada min, pangkat min itu maknanya seper. Seper apa? B pangkat 3. Ya, karena B-nya di bawah berarti ini sama saja 2A kuadrat per B pangkat 3. Nah, seperti ini sudah sederhana. Atau kalau kalian dengan konsep pecahan, perkalian pecahan, ini juga boleh ya, ini kan perkalian. 2A kuadrat itu kan maknanya 2A kuadrat per 1. Sehingga kalau dikalikan berarti ya 2A atas kali atas, 2A kuadrat kali 1, bawah kali bawah, 1 kali B pangkat 3. Ya berarti otomatis 2A kuadrat per B pangkat 3. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Nah, anggap aja ini menggunakan cara 1 ya. Jadi cara yang barusan kita bahas itu kita anggap sebagai cara 1. Sekarang kita ke yang kedua, alternatif ya. Nah, cara 2 itu konsepnya adalah membalik tanda. Nah, ini ya. Membalik tanda atau memindah ya. Oke, simpelnya begini. Yang depan itu tidak ada masalah, 4/2 ya tetap sama ya. Nah, kemudian yang A khususnya yang ini. A pangkat 3 per A pangkat 1. Kemudian di sini ada B pangkat min 1 ya per tadi B pangkat 2.
Nah, di sini kan kita buat per yang panjang ya, sama seperti ini, tidak dipisah-pisah seperti yang di atas. Ya, ini pernya tetap jadi satu kesatuan. Yang depan tidak ada masalah tentu, ini 4/2 tentu nanti 2. Nah, yang di sini, yang dimaksud membalik tanda itu begini. Di sini kan satunya itu positif. 1 sama 3 itu kan yang lebih kecil yang mana? Ya, tentu betul yang lebih kecil adalah yang 1. Jadi bahasa gampangnya gini, yang lebih kecil pindah ke tempat yang lebih besar. Berarti yang tadinya di bawah pindah ke atas. Kemudian yang B sebaliknya, min 1 sama 2. Yang kecil yang mana? Yang kecil yang min 1. Apa konsekuensinya? Kalau kecil berarti pindah. Sehingga akan kita peroleh seperti ini. 4/2 ya 2. Nah, seperti ini ya. Tadi ingat, 1 di sini pindah tempat. Dari bawah ke atas. Maka tanda harus dibalik. Kan tadi konsepnya membalik tanda. Satunya positif, berarti kalau pindah ke atas ya jadi negatif. Jadi satunya pindah ke atas tapi jadi negatif atau jadi min. Nah, berarti seperti ini. Sebaliknya yang B, yang di bawah kan tadinya 2, ajek ya, tetap. Kemudian min 1-nya di sini itu pindah ke bawah. Pindah, ingat aturannya, pindah artinya membalik tanda. Sehingga yang tadinya di sini min otomatis berubah tanda. Jadi apa? Ya, tentu saja jadi plus. Sehingga kita langsung ketemu yang atas 2A, 3 kurangi 1, 2 tentu saja, B pangkat 2 tambah 1, 3. Nah, seperti ini. Ya, kalau saya pribadi tentu lebih mudah ya, konsep membalik tanda. Yang penting jangan sampai ketukar tadi ya. Kalau pindah berarti tandanya dibalik. Sekarang kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Nomor 4 kita gunakan warna biru lagi ya, biar membedakan dengan nomor 2 dan 3 biar jelas. Nomor 4, ya kita salin dulu soalnya tentu. 6 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 3 kali 4 kuadrat. Nah, di sini saya langsung menggunakan cara kedua karena jauh lebih mudah, gitu ya. Kita kan kalau ngitung-ngitung kok ketemu negatif itu kan lebih susah ya, lebih mudah yang positif. Nah, berarti gimana? Kalau mau biar positif tadi konsepnya ingat dipindah atau dibalik nanti tandanya ya. Berarti yang negatif kita pindah tempat. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Yang tadinya di bawah tentu tinggal kita pindah ke atas. Sehingga bentuk perhitungannya akan menjadi 6 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 3 per, nah ini ya, 2 pangkat 3. Karena apa? Tadi di bawah itu min, maka kalau dia pindah ke atas ya jadi plus. Kemudian yang bawah 4 kuadrat dikalikan, nah tadi kan 3 pangkat minnya pindah. Ingat, pindah ya pangkatnya tidak lagi negatif tapi berubah jadi positif. Nah, seperti ini. Tentu kalau kalian mau menghitung manual, boleh banget. Manual itu artinya gimana? 6 pangkat 3 ya, 6 kali 6 kali 6. Oke, 216. 2 pangkat 3, berarti 8 ya. 216 kali 8 per 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. 16 kali 9. Ya, boleh seperti itu. Tapi di sini tidak akan saya bahas itu karena tentu kalian sudah bisa kalau menggunakan metode itu, dan saya tidak menyarankan sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan cara ini, ketika 6 di sini pangkatnya diganti misalkan 13, itu ya cara manual sudah sangat repot. 6 pangkat 13, wah besar sekali gitu ya. Misalkan 2 duanya dipangkatkan 12 ya, tambah repot lagi, tidak susah.
Ya, maka saya tidak akan menggunakan manual tapi menggunakan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas. Oke ya. Di sini 2 sama 3 tentu sudah bilangan basic. Basic itu artinya sudah tidak bisa dipecah lagi ya, karena 2 sama 3 itu kan bilangan prima. Nah, ini sudah basic. Tapi 4 sama 6 itu kan istilahnya masih bisa dipecah. Ya, 4 sama 6 masih bisa dipecah. Berarti akan kita ubah menjadi begini. 6 itu kalau kita pecah tentu jadi 2 kali 3. Dipangkatkan 3. Nah, seperti ini ya, 6-nya kita pecah. 2 pangkat 3, ya berarti tetap. Kemudian 4 kuadrat, ya 4 itu kalau kita pecah 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 sama aja 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2. Kalikan 3 kuadrat, nggak bisa kita pecah. Oke, sekarang kita tuliskan di sini lanjutannya. Nah, bentuk seperti ini tentu mengingatkan kita pada sifat yang nomor 4. Nah, ya, kalau ada perkalian kemudian dipangkat, berarti masing-masing bilangan yang di dalam kurung kita pangkatkan. Berarti 2 kali 3 dipangkatkan 3 akan menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Kemudian ini masih ada belakang lagi 2 pangkat 3. Kemudian yang ini 2 pangkat. Nah, ingat tadi ya, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti unsur ini dikalikan. Ya, ini dikalikan. Berarti 2 kali 2. Nah, menjadi 2 pangkat 4. Kalikan 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita lebih mudah menghitung yang sejenis. 2 pangkat dengan 2 pangkat, 3 pangkat dengan 3 pangkat. Berarti di sini 2 pangkat kita olah dulu. Di sini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya nambah. Tapi ingat, di bawah juga ada 2 pangkat. Oh, di bawah berarti mengurangi. Nah, gitu ya. 3 pangkatnya gimana? Yang atas 3 pangkat 3, yang bawah 3 pangkat 2. Ya, berarti pangkatnya dikurang. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 6 dikurangi 4. Kali 3 pangkat 1. Ya. Oh, ini langsung ya, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 berarti 4. Ini langsung ya. Ini kan 2 pangkat 2, 4 kalikan 3. Ini karena space-nya terbatas, ya 4 kali 3. Berarti kita peroleh 12. Ya. Seperti itulah pembahasan untuk pertemuan kali ini mengenai materi operasi eksponen. Nah, setelah itu tenang aja, saya sudah siapkan latihan soal untuk kalian coba sendiri untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi ini. Nah, ini dia latihan soal untuk kalian coba dengan melihat atau mengacu ya pada 4 contoh soal yang sudah saya jelaskan. Jadi ini pengembangan dari 4 contoh yang tadi, tapi secara teori sama saja ya. Cara pengerjaannya hanya mungkin beberapa langkah atau beberapa soal dengan tingkat kesulitan yang saya naikkan sedikit levelnya. Ya, seperti itu ya. Nanti untuk latihan soal ini juga akan saya berikan pembahasannya di video yang lain. Ya, seperti itu dulu untuk pembahasan pada materi operasi eksponen hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan mengenai apa yang saya sampaikan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.